Oke, selanjutnya, jadi psikologi itu adalah suatu ilmu yang berkembang pesat, gitu ya. Kegunaan dan manfaatnya sangat dirasakan di seluruh aspek kehidupan manusia. Nggak perlu dicatat, semua sudah saya masukkan di e-learning. Nanti bisa dibuka sendiri ya. Ambil poin-poinnya saja. Yang tidak paham di sini baru dicatat. Nggak, bukan ini. Sebenarnya kita belajar menggunakan apa? Buku yang kemarin sudah saya share ya, referensinya apa? Gitu ya. Kemudian juga ada yang in English yang sudah saya masukkan di e-learning. Jadi nanti berkala lah buka itu e-learningnya ya. Gitu ya. Kemudian kalau bicara tentang psikodiagnostiknya, kita ambil partnya ya. Kalau belajar psikologi apakah belajar alat tes, Bu? No. Psikologi itu belajar keseluruhan ya. Tetapi untuk bagaimana cara mengungkap seseorang, memprediksi seseorang, kita butuh bantuan tools itu tadi. Nah, salah satu tools itulah yang kita pelajari di sini, psikodiagnostik. Jadi partnya tersendiri. Bukan psikologi itu bukan psikodiagnostik. Psikodiagnostik itu bukan psikologi saja. Paham? Ya, jadi psikologi itu sangat luas ya. Kita ambil partnya saja. Kita mau belajar bagaimana Bu cara mengungkap atau memprediksi seseorang itu, gitu ya. Baik secara kepribadiannya, baik secara intelektualnya, gitu. Maka kita gunakan psikodiagnostik ini. Ya, ibarat kalau kita analogikan kalau misalnya dokter untuk ingin tahu detak jantungnya menggunakan stetoskop. Nah, kalau psikologi untuk mengetahui lebih detail tentang kepribadian, kalau cuma ditanya saja kepribadian itu bagaimana? Ya Bu, saya orangnya baik, saya orangnya disiplin, saya orang percaya kita. Ya, bukan juga sudut ya. Kemudian menunjukkan kamu bohong ya, enggak juga seperti itu. Artinya untuk mematchkan apa yang dia sampaikan dengan keadaan yang sebenarnya itu kita butuh bantuan orang lain, gitu ya. Tidak hanya dengan cukup wawancara atau observasi saja, tetapi kita butuh bantuan tools itu tadi. Ketika kita menggunakan tools itu tadi, sebenarnya secara tidak sadar kita sedang dikorek. Saya rasa nggak ada alat tes yang apalagi sifatnya proyektif ya, nanti kita bahas itu, yang benar-benar sampai tahu nih kalau saya nanti menggambarnya ini, ada nih ada alat tes namanya Baum itu menggambar pohon gitu ya. Kalau pohonnya itu nanti batangnya bersisik bergaris, oh itu berarti nanti kepribadian seperti ini. Saya rasa orang awam pun itu tidak mengerti kalau sebenarnya yang sedang dipredik itu tentang kepribadiannya. Apakah ada Bu kepribadian yang bagus dan kepribadian yang jelek itu? Individual differences. Setiap orang mempunyai kepribadian masing gitu loh, nggak bisa dibandingkan antara abang ini dengan ini. Kayaknya lebih bagus abang ini daripada kita, tidak bisa itu. Setiap orang punya plus and minusnya, jadi punya kekurangan dan kelebihan itu. Artinya dengan kita memprediksi itu tadi, ya kita tahu, oh kita arahkan nih bagaimana si subjek ini, si klien ini untuk bisa lebih grow up. Jadi fokusnya untuk psikologi kita tidak sedang mencari kekurangan seseorang saja ya, tetapi kita harus lihat strength-nya, kita lihat dulu kelebihannya, sehingga kelebihan ini yang bisa menolong dia untuk bisa tetap survive dalam hidupnya. Kalau kita hanya fokus di kekurangannya saja, bukan psikologi kalau saya. Maka ketika kita bertemu dengan klien, jangan hanya melihat sisi negatifnya saja. Oh ini kalau pohonnya ada ini apa? Saya nggak bawa spidol. Ada kalau kita belajar ada yang pernah tes CPNS? Belum? Nggak ada ya? Mungkin ya. Nah itu biasa ada tes gambar pohon, kemudian nanti kalau nanti belajar ada dibukanya layanan untuk belajar psikotes. Itu sebenarnya fatal sekali, itu melanggar kode etik. Nanti kalau kamu biar diterima di perusahaan A, maka gambarlah yang seperti ini. Kalau gambar orang yang lengkap ya, jangan ketinggalan telinganya. Oke. Tapi begitu dia masuk di perusahaan itu dengan jalur yang tadi belajar alat tes itu tadi sesuai kaku yang sesuai diajarkan oleh yang mengajari psikotesnya itu, maka dia tidak akan maksimal dikerjakan karena bukan mencerminkan dirinya sendiri. Kemarin di rumah kita Jumat, Sabtu dan Senin melakukan promosi untuk tes bakat minat
siswa-siswa yang ada di Medan, ya, SMA Medan. Maka saya sampaikan di awal pengetesan, mohon kita jujur ya, kita tidak sedang ujian gitu loh, yang ujian untuk mendapatkan nilai bagus, oke, bisa contekan sama teman sebelahnya, kemudian hitungan matematikanya karena bentuknya ada tes IQ di situ, otomatis akan mengukur akademiknya terkait hitungan, dia menggunakan kalkulator. Maka jangan salahkan ketika hasilnya nanti oke, nilai matematikanya bagus gitu ya, begitu kuliah di jurusan matematika dia menjadi nggak bisa, Bu, saya nggak mampu ya, Bu, padahal saya sudah tes bakat minat gitu. Berarti apa? Dia bukan menampilkan dirinya, tidak menampilkan dirinya yang sebenarnya. Maka kalau bicara tentang tes psikologi, mohon yang benar-benar alami sehingga kita pas gitu loh. Di masalah pekerjaan pun seperti itu. Kenapa dia tidak direkomendasi untuk menjadi manajer? Dari hasil kepribadiannya. Oke, mungkin dia cocoknya nggak bisa tuh jadi pemimpin karena dia orangnya mungkin lebih enak kalau menjadi pengikut, bukan yang suka ngatur. Dominannya dia nggak bisa di situ, atau mungkin daya nalarnya nggak sampai ke situ. It's okay, sehingga ketika dia menghadapi pekerjaan itu tidak sampai stres, ya kan? Banyak karyawan-karyawan atau manajer atau CEO yang tertekan kondisinya, dia tidak mampu karena sudah melakukan tes psikologi. Kan tes psikologi itu untuk memprediksi masa depan, bukan memastikan ya, memprediksi. Kira-kira ini mampu nggak? Tapi kalau hasilnya itu tidak jujur, itu melalui proses belajar sebelumnya, maka ya bukanlah tampilan dirinya apa adanya, sehingga ya mohon maaf gitu ya, akan banyak sekali konflik-konflik yang dihadapi di dalam kehidupannya, baik di dalam pekerjaannya, kehidupannya, maupun dalam studinya. Kalian berkuliah kan di jurusan tertentu gitu ya, kalau memang nggak suka, nggak bakat di situ, sukanya minat ya, kalau bakat minat itu apa yang kita sukai kadang tidak match dengan kemampuan kita. Ada kita mampu tapi kita nggak suka, kalau itu dipaksakan maka nggak akan enjoy melakukannya gitu, menjalaninya kayaknya udah setengah hati, yang penting kuliah. Teman-teman yang lain kuliah kok saya enggak, akhirnya milih jurusannya hanya sekedar sebagai menu makanan. Oke, saat ini pingin gini, besok bisa jadi ganti, tahun depan ganti saja, Bu. Ada kemarin gitu, semester 1, semester 2 oke, dia di jurusan apa, kemudian tiba-tiba muncul di psikologi, pindah dari jurusan ekonomi atau dari mana ya, hukum. Tak bilang apa tujuannya gitu. Kok itu mau coba-coba setiap jurusan, kemudian cari yang paling mudah tuh. Nggak ada yang paling mudah itu. Semua pasti punya kesulitannya masing-masing gitu loh. Jadi yang dicarinya, Bu, gimana caranya saya kuliah yang mudah, yang gampang, yang cepat lulus. Oh ya instan, ya kan? Generasi apa? Generasi strawberry, ya. Generasi strawberry itu apa? Ya kan? Dari luar aja nampak seger gitu kan, merah, segar gitu. Begitu ini dalamnya lembek kali, karena ujian sedikit sudah sampel, ujian sedikit sudah alhamdulillah apa tulis apa gitu loh. Iya, mohon maaf, ada yang kemarin ada yang mendengar berita di TV mahasiswa yang tidak lulus, tidak bisa bayar, kemudian gantung diri tuh. Riskan itu baru sekian saja yang kita tampilkan. Sebenarnya ini kayak gunung es ya permasalahan ini. Dan itu ketika diangkat, mohon maaf, itu juga ada efek negatifnya untuk para remaja yang hasilnya masih labil. Apa? Bisa dijadikan role model, terinspirasi. Setan bekerja di situ. Mohonlah, bagaimana cara menyikapi berita itu penting untuk dijadikan pembelajaran mestinya. Tapi ya itu kalau dilihat oleh anak-anak usia bawah ya, remaja ke bawah itu, ya itu kondisinya nggak tahu kalau sebenarnya itu adalah fatal sekali, itu adalah salah, maka diikutinya. Itu yang bahaya, gitu ya. Oke, balik lagi. Psikodiagnostik tadi ya, merupakan alat bantu utama untuk mencari pengertian tentang tingkah laku manusia. Makanya kalau kita bicara psikologi, kita tidak belajar tentang jiwanya, karena jiwa itu nggak nampak. Seperti minggu lalu yang saya bahas, jiwa itu nggak nampak, tapi jiwa itu bisa kita prediksi melalui apa? Gejala kejiwaan.
Gejala kejiwaan didapat dari mana? Proses berpikir, jangan tiba-tiba langsung tes dulu. Nggak semua begitu datang klien tes. Enggak, itu bukan orang psikologi. Orang profesional dia gunakan dulu. Iya, gunakan dulu bagaimana cara menerima klien yang baik. Itu penting ya. Ketika raport kita sama klien itu nggak bagus, jangan harap hasil tesnya bagus. Akhirnya kita nggak bisa objektif menilai diri klien gitu loh. Apalagi melalui tesnya online saja lah, udahlah kamu kerjakan aja ya, gini, nanti kumpulkan ke saya. No, nggak seperti itu, gitu ya. Tetapi kita jalin dulu raport yang bagus sama klien. Dia kondisinya nyaman, ya kan? Datang ke kita itu bukan mau dilabeli, bukan mau diintimidasi atau dihakimi, tidak. Tapi klien datang ke kita itu butuh bantuan untuk mengenal dirinya lebih. Jangan dulu urusan masalahnya ya. Kalau urusan masalah lain lagi itu nanti konseling, psikoterapi gitu ya. Tapi ingin mengenal dirinya. Bu, saya ini bingung Bu, maunya jurusan apa kalau untuk di ranah pendidikan atau pekerjaan misalnya. Bu, saya ini harus tes psikis dulu Bu, kesehatan psikis untuk masuk ke perusahaan. Nah, hal-hal yang seperti itu maka dibutuhkan kondisi fisiknya dulu sehat. Kalau dia lagi demam, kemudian kita paksakan pakai alat tes, maka hasilnya pun tidak objektif. Jadi pastikan, makanya kalau ada klien datang mau melakukan tes, maka saya pastikan kondisinya sehat dulu, perutnya kenyang dulu, ya kan? Tidak capek, karena itu semua akan mempengaruhi hasil tes yang diberikan nantinya. Gitu ya. Terutama ini, raport yang bagus ketika klien datang misalnya. Kemudian karena ini ceritanya psikolognya udah kecapean ya kan, posisinya seenaknya, ya kak masuk silakan duduk. Itu kan menunjukkan seorang profesional ya, karena begini ya, belajar menjadi seorang profesional itu tidak bisa serta merta hanya saat studi lanjutan atau nanti 2 tahun mau ambil profesi baru nanti lah, itu nanti aja lah Bu, kalau sekarang saya orangnya selengean ya udah lah Bu, jadilah diri sendiri. No, nggak seperti itu ya. Tapi psikologi itu baru akan bekerja ketika itu memang diimplementasikan untuk diri sendiri dulu. Seorang profesional dia kalau tidak beres dulu dengan dirinya, maka akan kesulitan bantu orang lain. Nggak perlu jadi sempurna ya. Itu juga karena beban. Menjadi seorang psikolog itu nanti kalau harus perfect semua, anaknya psikolog aja kayak gitu, ya. Ada stigma buruk gitu ya, bahwa kayaknya bebannya harus berat, kita harus tampil sempurna terus di orang lain gitu, padahal enggak gitu juga ya kan, manusiawi sekali ketika kita mempunyai plus minus itu tadi. Yang penting bagaimana cara kita handle orang itu dengan sesuai hati kita dulu ya. Kalau memang saat itu lagi capek, lagi nggak siap, ya sudah, jangan ambil praktek hari itu misalnya, jangan paksakan, kondisinya nggak bisa, hasilnya pun tidak akan objektif. Yang rugi siapa? Si klien akan mendapatkan labeling yang salah, dan itu berakar. Itu kata psikolog itu, kata Bu Saira, saya ini Down syndrome ya kan, tes IQ-nya rendah kali nih, karena mungkin datang dalam kondisi capek, dalam kondisi lapar ya kan, habis itu demam pula ya kan, munculnya di situ karena dia males ngerjainnya, kosong semua lah, nggak bisa saya nilai, akhirnya muncullah itu IQ-nya rendah sekali di rata-rata yang sudah sampai RM gitu ya. Nah kemudian pulang dengan membawa hasil itu sampai besar, dia cuma terpaku karena saya ini memang nggak mampu, terus mindset di situ kan, saya nggak mampu karena IQ saya sekian, menurut psikolog itu sekian, dan akhirnya apa? Ya benar-benar dia nggak bisa berkembang. Padahal bisa jadi itu salah gitu, bisa jadi sangat, karena kita berurusannya sama manusia loh, dan sama benda yang berotak-atik kemudian dibetulkan masih bisa. Kalau manusia gitu ya, nggak bisa jadikan trial error, malpraktek yang fatal gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang fatal antara dokter sama psikolog sama saja. Kalau ketika operasi ketinggalan guntingnya di dalamnya gimana? Ya kan? Sama gitu ya. Psikolog juga seperti itu. Ketika kita tidak menggunakan hati nurani dan proses berpikir kita yang hati-hati. Makanya kalau menjadi seorang psikolog itu juga sangat penting masalah tadi itu ya,
dibentuk dulu karakter buildingnya dibentuk dulu. Masalah kedisiplinan, ya kan? Kenapa itu penting? Masalah tanggung jawab, masalah komunikasi yang bagus itu juga penting sekali. Kemudian tentang knowledge tentunya ya kan, knowledge pengetahuan itu sangat penting karena itu yang membantu kita dalam proses mengambil putusan atau mengambil judgement kepada seseorang. Jadi balik lagi etikanya tadi ya, ketika kita mau terima klien itu penting sekali apa tadi? Istilahnya apa kalau di psikologi? Bangun dulu rapport. Ya. Kalau bonding kedekatan kan juga kita nggak terus-terusan harus sama si klien itu ya kan. Bonding attachment itu lebih kepada orang tua sama anak gitulah. Kalau sama klien juga begitu dia keluar besok-besok telepon dikit-dikit telepon bu ini enggak. Itu ada batasan profesional ya. Tidak selalu klien itu datang kemudian menjadi ketergantungan dengan kita. Kita ajarkan juga untuk independen. Itu sangat penting ya. Jadi nggak dikit-dikit ada masalah, udahlah datang aja. Oke lah, untuk ke psikolognya duit berjalan terus ya kan. Tapi apakah seperti itu mentalnya terbentuk? Ketika dia mengajar memberikan transfer keilmuan bagaimana dia untuk bisa independen itu tadi. Jadi bangun dulu raport yang bagus gitu ya. Artinya oke, ya Kak, gimana? Udah gimana kabar hari ini gitu ya. Sudah makan tadi, sudah sarapan gitu. Makanya jam-jam enak itu jam-jam pagi ya kan. Masih fresh kayak gini kan. Ketimbang kuliah, bayangkan kuliah yang siang hari atau yang malam hari dengan kuliah yang pagi hari. Itu akan berbeda ya situasinya gitu ya. Paling misalnya walaupun pagi hari ini saya rasa enggak sampai 100% juga sih gitu ya. Paling 50-60 udah bagus itu kan. Agak siang sedikit lagi udahlah 30. Saya ngajarin kelas malam, apalagi capek bekerja dia pagi sampai sore, masuk lagi kelas saya dengan yang teori seperti ini. Ya sudah, bisa jadi di kelas tidur dan lain sebagainya. Ya paling masuk 10%, 20%, ya alhamdulillah masih bisa lah transfer keilmuannya walaupun sedikit. Ya. Kelasnya juga banyak juga seperti ini. Ya, artinya bangun raport kenyamanan dulu. Itu nyaman, kemudian dia udah siap, baru kita tawarkan. Itu terkait dengan informed consent istilahnya. Kalau dalam psikologi itu sebelum kita melakukan tes atau melakukan tindakan, kita minta dulu persetujuan dari si klien. Jangan sampai kondisi klien terpaksa nggak tahu bu. Banyak kali nih bu tugasnya nanti saya harus mengerjakannya, nggak mau lah. Udah dipaksa saja karena sudah bayar nih, terlanjur bayar. Nggak seperti itu. Jadi ada kesepakatan bahwa dia siap untuk mengikuti rules yang kita buat. Oke, kita akan melakukan tes mungkin sekitar 1 jam sampai 2 jam ke depan. Gimana dek, siap? Gitu ya. Kalau misalnya dia nggak siap, nggak mau ya sudah, jangan dipaksakan hanya untuk mengikuti kemauan orang tuanya misalnya. Nggak seperti itu. Jadi butuh nah itulah cara komunikasi yang bagus itu sangat penting saya rasa ya kalau untuk menjadi seorang psikolog gitu ya. Hubungan interpersonal juga bagus, tidak meremehkan orang atau meng-underestimate orang ketika dia sudah mulai masuk ke ruangan kita. Kan seolah-olah kalau kita itu lebih profesional itu kan menganggap orang lain itu di bawah. Itu yang sangat perlu dijaga. Jangan sampai menganggap oke, semua masalah ada di tangan saya dan akan beres. Enggak seperti itu gitu ya. Tapi kita butuh kerjasama. Kita hanya membantu si klien. Itu poinnya. Oke. Kemudian selanjutnya memahami tingkah laku manusia normal dan abnormal bukanlah hal yang mudah, ya kan? Kita sedang memprediksi seseorang. Itu tidaklah hal yang seperti mencocokkan, oke, ini 1, 2, 3, masuk nih depresi nih, jelas ini bu depresi nih, wah ini nggak sesimpel itu ya. Iya, artinya mendiagnosis seseorang itu bukanlah cuman melabeli, ngasih nama, kasih judul. Ini bu, dia skizofren, bu, dia bipolar, bu, ini mood swing, bu, insomnia. Enggak keren bu kalau nggak dikasih nama seperti enggak. Kita bukan bicara masalah keren nggak keren karena istilah-istilah itu baru viral sekarang gitu ya. Tetapi ketika labeling itu dia kalau bener
Kalau salah, dia sudah terlanjur membawa labeling itu yang tadinya sehat-sehat saja jadi abnormal gara-gara labeling yang dia terima. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Karena sudah mengklaim dirinya depresi. Teruslah proses berpikirnya, oke, saya ini depresi, jadi butuh kemakluman dari teman-temannya, dari keluarganya, sehingga oke, janganlah Bu dikasih berat-berat, anak ini depresi Bu, tugasnya nggak usah lah banyak-banyak Bu. Akhirnya selalu dijadikan alasan. Akhirnya yang tadinya dia kondisi sehat, jangan salahkan ketika dia remaja ya benar-benar depresi, ya kan? Karena prasangkanya itu tadi sudah sesuai dengan proses berpikirnya, emosinya yang muncul ya seperti itu. Oh iya, kalau depresi, otak ini kan bekerja gitu. Kalau kita ngomongnya di sini negatif, semua saraf-saraf ini akan mengikuti perintah dari otak. Nanti kalau kalian belajar biopsikologi, itu akan bagaimana caranya deteksi jadi otak gitu ya, bagaimana keterhubungan antara fisik dan psikis itu sangat erat sekali. Kenapa ada orang yang sembuh ya dari penyakit kanker atau penyakit kronis dengan kekuatan pikiran positif? Itu secara ilmiah memang, dan secara memang itu benar-benar gitu loh. Begitu kita tanamkan hal-hal yang positif, kita ada semangat untuk hidup gitu ya. Kemudian produktivitas kita, apalagi yang masih muda-muda gitu ya, kemudian dia dimunculkan lah itu sugestif dalam diri, kemudian pola pikir yang positif, kemudian dibantu juga support system yang bagus ya dari keluarga, dari teman-teman, maka ya keajaiban Allah bisa juga dia sembuh. Karena sel-sel generasi dalam tubuh kita itu bisa kembali positif ketika perintah dari otak ini positif. Otak positif, emosi positif, perilaku yang muncul positif di dalam ini akan menjadi bagus gitu. Organ-organ tubuh bisa maksimal bekerjanya kembali. Jangan salah, penyakit-penyakit fisik yang kronis kayak diabetes, darah tinggi itu kan juga berawal dari psikis ya. Mah akut itu kan biasanya banyak pikiran atau stres yang dia tidak mampu menghadapinya ya. Kok dibilang ada masanya stres, stres itu kan gap antara kenyataan dengan realitas. Realitas dengan ekspektasi. Maunya gini tapi kok kayak gini, jebret. Jadilah itu stres. Tapi yang penting bagaimana cara kita menghadapinya. Dihindari gak bisa. Semua pasti punya stresor masing-masing. Ya, dan dikatakan stres itu bukan terus stigmanya Bu, stres berarti saya ini udah gangguan jiwa Bu. Enggak juga, enggak langsung kayak gitu ya. Tahapannya stres, tahapannya frustasi dulu, stres, baru terakhir kalau memang nggak bisa menghadapi dan tenggelam itu tadi, barulah dia depresi. Itulah ibarat kalau saya nggak bahas spidol. Ya sudahlah, apa yang ada dulu. Oke. Ini ya, kalau kita ya mahir ini dibutuhkan kemampuan, knowledge dan juga aplikatif. Artinya nanti teman-teman sekarang belajar teori, nanti di semester berapa? Di semester lanjutannya mungkin praktikum, setidaknya walaupun nggak mendetail tapi tahu gimana sih caranya menginstruksikan, mengadministrasikan penggunaan alat tes itu. Kemudian paling nggak scoring ya, menghitung hasil-hasilnya, walaupun untuk kemampuan analisis dan juga laporan itu tentu dihandle oleh profesional. Tapi paling enggak ketika nanti teman-teman keluar dari sini sarjana psikologi itu bisa bantu menjadi asisten psikolog. Kayak gitu-gitu masih nyambung lah gitu ya. Sehingga oke, yuk Kak, kita tes SPM. Udah tahu nih prosesnya seperti apa. Bantu-bantu scoringnya bagaimana. Hal-hal yang mendasar itu bisa dilakukan untuk sarjana psikologi. Ya, ketika kita mahir psikodiagnostik, maka ini mempelajari cara bagaimana melakukan pemeriksaan psikologis itu tadi ya. Jika administrasinya, instruksinya betul, maka juga hasilnya akan objektif. Tapi kalau instruksinya nggak betul dari awal misalnya, ya jangan harap hasilnya akan benar-benar mencerminkan diri seseorang. Jadi itu sangat penting ya. Dari awal tes sampai akhir itu bukan seperti kita membagikan kertas ujian. Udahlah, ujian UAS, UTS itu bagikan kemudian diperiksa-periksa aja. Nggak boleh contek, nggak boleh, bukan seperti itu. Tapi bagaimana menginstruksikannya? Ketika salah pemahaman, si klien
sudah mulai buka-buka halaman terakhir, mulai coret-coretnya halaman terakhir itu yang dia bisa, maka itu pun sudah menyalahi aturan gitu loh. Nah, biasanya apa? Bisa sudah itu menjadi sebuah catatan untuk seorang psikolognya sebenarnya. Oke, dia sudah mulai menyalahi aturan, tidak mengikuti aturan, itu bisa jadi orang-orang yang apa? Suka memberontak, disuruhnya jawab halaman 1, dibukanya halaman 10. Ada indikasi, bukan berarti juga ini udah memberontak nih Bu, bahaya ini kalau dimasukkan di karyawan, nanti dia tukang demo ini Bu gitu. Ya, jadi ya ada beberapa poin yang nanti akan saling menguatkan dengan poin-poin tes yang lainnya. Sudah menjadi catatan. Ketika ya kayak kemarin juga ya. Saya contohnya kemarin aja lah, karena kemarin ini yang 3 hari berturut-turut dengan peserta, 1 harinya 100 orang. Saya nggak bisa handle itu sendiri gitu ya. Saya nggak bisa observasi itu sendiri semua. Tetapi ada hal yang saya ambil ketika pengerjaan itu menggambar tidak boleh menggunakan penghapus. Sudah saya ingatkan, mohon penghapus disimpan saja. Karena begitu penghapus itu ditaruh di meja, itu akan terstimulus. Yang tadinya nggak salah, jadi salah. Penghapus. Jadi penghapusnya saya suruh simpan, tapi yang belakang-belakang tetap aja dikantongin penghapusnya itu, nggak ada saya dihapusnya. Nah, itu sudah agak sedikit miss nantinya. Kita nggak tahu kondisinya. Maka idealnya ketika memang tes itu bentuknya klasikal atau kelompok, itu juga harus dihandle beberapa orang. Misalnya 10 orang, oke, 1 psikolog, itu masih mampu kita mengobservasinya. Tapi kalau udah 1 kelas ini aja, saya sendiri, itu sudah hasilnya pun nggak bisa sedetail yang mau kita butuhkan. Itu juga sangat menjadi perhatian gitu ya. Kemudian menarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan psikologi ya. Jadi dari hasil administrasi tadi ya, menginstruksikan, kemudian sampai kepada tahapan scoring, kemudian sampai kepada didapat nih IQ-nya 120 gitu ya. Nah, berarti kan masuk dalam di atas rata-rata ini. Nah, itu merupakan hasil. Walaupun nanti analisisnya itu akan lebih dinarasikan. Oke, dengan kemampuan 120, si klien tingkat pemahamannya sekian. Oke, dia bagus di pemahaman, tetapi rendah di matematikanya, atau dia bagus di logikanya, tetapi analoginya atau kemampuan imajinasinya rendah. Itu menjadi poinnya. Jadi tidak secara garis besarnya saja, tapi kita butuh plus minus di dalam tes itu sendiri ya. Kemudian memiliki pengetahuan cukup luas tentang tingkah laku manusia ya, ditinjau dari berbagai ilmu yang berkaitan. Tentunya kita juga hubungkan nih dengan bagaimana kondisi si klien ini terkait dengan fasilitas pendidikannya misalnya gitu ya, itu akan juga mempengaruhi. Kemudian bagaimana pola asuh yang diberikan, kemudian terkait dengan lingkungan juga, budaya itu juga akan mempengaruhi kondisi klien. Ini ya, kalau sejarah singkat psikodiagnostik ini berawal dari tuh bisa dibaca 2200 sebelum Masehi ya. Pemerintah kerajaan Cina mulai mengadakan tes seleksi penerimaan pegawai baru. Memang sebenarnya alat tes ini pertama bergeraknya di industri ya. Industri organisasi bio gitu ya. Penggunaannya lama-lama berkembang, bisa digunakan untuk pendidikan, kemudian untuk klinisi ya. Kalau untuk klinisi itu ada beberapa alat tes, nggak semua alat tes itu bisa mengungkap klinis, dan sifatnya kalau klinis itu tidak bisa dilakukan secara klasikal, bersama-sama gini akan kesulitan kita. Jadi baiknya kalau kita ingin mengetahui lebih detail seseorang ya dilakukan secara individual, iya sendirian gitu ya, dan juga kita observasinya akan lebih maksimal ya. Oke. Ini ya. Jadi pertama dari Lewis itu ya, Lewis Terman merevisi alat tes Binet dan Simon. Jadi tes Binet ini lebih kepada